Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nah, video kali ini kita masih lanjut dari materi turunan. Nah, kalian lihat judulnya yaitu sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Mengapa kita menggunakan ini? Karena kalau kita gunakan rumus yang asli turunan, fungsi turunan yang kayak seperti ini ya, untuk soal tertentu, untuk soal yang fungsi yang tidak terlalu rumit atau fungsi linier atau fungsi apa ya, x nya berpangkat 1 atau x nya berpangkat 2 masih mudah kita selesaikan dengan menggunakan rumus turunan asli ini. Nah, maka muncullah dari hasil penggunaan rumus turunan asli itu didapat suatu rumus. Nah, dimana ini menjadikan sifat-sifat yang ada di turunan. Nah, jadi kalau kita membahasakan ini ada rumus singkat untuk mendapatkan suatu turunan. Nah, kalau yang saya tulis di sini ada 8 karena sifatnya ada 8. Jadi untuk mengerjakan soal-soal biasanya ya, yaitu soal ujian, soal semester, soal mid dan seterusnya, itu biasanya mengacu menggunakan sifat-sifat turunan ini. Nah, dari ke-8 ini, yang pertama yang cukup sederhana pada saat fungsinya itu, lihat di sini. Fungsinya di sini berbentuk konstan. Maka turunannya pasti, turunan pertamanya adalah pasti 0. Nah, ini ibu baru bahas menyampaikan bahwa di sini ada 8 sifat turunan fungsi aljabar. Untuk setiap contoh daripada sifat ini nanti ibu akan berikan videonya masing-masing. Kita bahas dulu ya. Kemudian sifat yang kedua bahwa jika fungsi x-nya adalah x ya, maka turunannya pertamanya pasti adalah 1. Nah, ini nanti bervariasi hasilnya ya. Nah, ada nanti contoh tersendiri. Kemudian sifat ketiga, jika fungsi x-nya itu adalah ax pangkat n ya, dimana a ini adalah konstan, x variabel, dan n ini adalah bilangan real, maka turunannya dia akan berbentuk seperti ini. Jadi pangkat n ini ditaruh di depannya, nih samping dari koefisien ya, koefisien dari x pangkat n tadi ini. Kemudian pangkat xn ini kita kurangi 1. Jadi jika kalian menemukan suatu fungsi yang berbentuk seperti ini ya, ax pangkat n, maka turunannya pasti seperti itu nih. Kemudian sifat keempat, di sini fungsi x-nya sama dengan konstan dikali dengan suatu fungsi. Ya, ada fungsi lagi, fungsi x. Nah, maka turunannya ini yang kita turunkan adalah fungsi x-nya itu. Ya, konstannya tetap. Oke, nanti kita lihat ada juga contohnya. Kemudian sifat kelima ini berlaku pada saat operator yang kita gunakan adalah operator jumlah dan operator kurang. Nah, di mana fungsi fx-nya itu terdiri dari fungsi yang bisa diturunkan pula ya. Di sini ada gabungan dua fungsi, jadi fungsi ux dengan fungsi fx. Nah, dia memiliki turunan kalau dia masing-masing ux-nya ini, masing-masing fungsi yang ada di sini dapat diturunkan. Maka mengikut dia.
Nah, karena operatornya sini plus ya atau kurang, maka dia bisa diturunkan masing-masing. Oke, untuk ini diturunkan, ini fungsi Vx juga diturunkan adalah ini. Kemudian sifat ke-6 ya, sifat perkalian daripada turunan. Maka jika kalian menemukan suatu fungsi di mana dalam fungsi itu ada fungsi dikali fungsi, maka turunannya adalah seperti ini. Jadi u x diturunkan dulu, u aksen x, kemudian bergantian ya, vx nya enggak, kemudian di sini tanda tambah, kemudian di sini ux ini diambil lagi, kemudian dikali dengan turunan dari vx. Kemudian sifat ke-7 ya, sifat dari jika fungsinya itu berupa pembagian dari fungsi dengan fungsi ya, dengan syarat dimana fx nya tidak boleh sama dengan 0. Kapan dia 0 ya, itu hasilnya tidak terdefinisi ya. Nah, bentuk turunan pertamanya itu akan mengikuti rumus seperti ini. Jadi ini akan berselang-seling, tapi di sini kurang ya, di sini tidak diturunkan, sini, kemudian ini ya, Vx pangkat 2. Nah, oke, itu untuk pembagian. Kemudian sifat yang ke-8 di sini dimana jika kalian menemukan ingin menurunkan fungsi fx di mana x-nya ini merupakan fungsi yang berpangkat ya, fungsi yang berpangkat, maka turunannya ya, asalkan fungsi yang di sini bisa diturunkan. Kalau tidak bisa diturunkan ya tidak bisa. Jadi sini n ux ditulis ulang, ini tanpa turunan ya, tanpa diturunkan. Nah, n nya di sini selalu dikurangi 1, kemudian di sini kita baru menurunkan u nya, jadi u aksen x. Nah, coba tadi ada n nya itu harus berupa bilangan real, jadi bilangan real itu kalian sudah tahu kan. Kemudian kalau a itu menjelaskan bahwa dia konstanta, ada bilangan tertentu, kemudian c juga konstanta. Nah, syaratnya fungsi itu bisa diturunkan juga. Di sini dia mengatakan bahwa fungsi x-nya itu bisa diturunkan, vx-nya itu bisa diturunkan, fx-nya juga itu bisa diturunkan. Jadi itu adalah 8 sifat yang membantu 8 sifat atau 8 rumus yang mempermudah kita nanti menyelesaikan soal-soal turunan tanpa menggunakan rumus turunan aslinya. Jadi sekian, kita akan lanjut membahas sifat pertama. Terima kasih.